Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila Aditya Ningrum, NIM F.111.21.01.0123, Psikologi kelas pagi B. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang materi budaya persepsi dan budaya kreativitas. Yang terutama saya akan menjelaskan contoh-contohnya yang ada di daerah saya sendiri. Tujuan saya membuat video ini, yang pertama, untuk memenuhi tugas psikologi lintas budaya, yang sebagaimana itu adalah kewajiban saya untuk mengerjakan tugas ini dan memenuhi tugas ini. Yang kedua, agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman semua. Sekarang, mari kita lanjut untuk memasuki pembahasan materi, dan saya akan memberi judul berbagai ragam tradisi adat budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya yang ada di Batam. Pertama adalah penjabaran materi mengenai persepsi budaya. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang, dimiliki dan dipegang teguh dalam sebuah kelompok, lingkungan, dan diwariskan dari masa ke masa. Sedangkan persepsi adalah proses yang digunakan individu dalam mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna atas rangsangan eksternal yang diterima. Hubungan antara persepsi dan budaya ini dipengaruhi oleh nilai-nilai moral atau keyakinan yang dipegang oleh budaya tersebut. Faktor yang mempengaruhi proses persepsi yaitu semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, semakin besar pula perbedaan persepsinya. Salah satu contoh yang saya ambil adalah prosesi upacara adat Tedak Siten. Pasti teman-teman semua udah tidak asing dong dengan istilah adat istiadat atau upacara adat Tedak Siten yang ada di Jawa, terutama orang-orang yang di Jawa Tengah. Karena tradisi tersebut seperti kewajiban yang harus dijalani oleh orang tua yang mempunyai bayi berusia 8 bulan. Jadi upacara Tedak Siten adalah dilakukan dalam rangka memperingati bayi yang telah berusia 8 bulan. Tujuan Tedak Siten adalah bentuk penghormatan terhadap bumi, tempat anak mulai belajar menginjakkan kaki di tanah. Berikut adalah beberapa prosesi upacara Tedak Siten yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sungkeman. Tujuan dilakukannya sungkeman adalah sebagai permohonan serta doa restu dari orang tua anak buat kehidupannya kelak. Yang kedua, berjalan di atas jenang 7 warna, yang sebagaimana jenangnya disusun dari warna yang tergelap hingga warna yang paling terang, yang bertujuan atau berharapkan nantinya anak akan menghadapi permasalahan dalam hidup, tetapi tetap akan menemui titik terang atau jalan keluar. Yang ketiga, menaiki tangga yang terbuat dari tebu, dengan tujuan kelak si buah hati bisa mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Lalu yang keempat, masuk ke dalam kurungan ayam dan memilih berbagai macam mainan atau barang-barang yang akan diambil oleh anak tersebut, yang sebagaimana apa yang dia ambil akan melambangkan apa yang akan dia capai di masa depannya. Yang kelima adalah siraman. Anak dimandikan menggunakan air kembang setaman supaya jiwa raga anak tersebut tetap bersih. Yang keenam, menyebarkan uang atau saweran uang logam, yang diharapkan anak nantinya akan memiliki sifat kebersamaan
dan suka berbagi kepada sesama manusia atau sesama makhluk hidup lainnya. Yang ketujuh, ditutupi atau diakhiri dengan pembacaan doa dan makan bersama. Dari upacara adat tersebut dapat dikaitkan dengan budaya persepsi, karena apa yang orang atau masyarakat lakukan saat melakukan upacara adat tersebut, secara tidak langsung seseorang akan menilai atau mempersepsikan sesuatu baik itu benar maupun salah, menurut dengan nilai moral dan keyakinan yang ada dalam kebudayaannya. Masyarakat yakin bahwa setiap prosesi upacara adat Tedak Siten memiliki simbol dan tujuan masing-masing, dan tanpa disadari masyarakat tersebut percaya dan selalu menjalankan prosesi adat yang memang prosesi adat yang wajib dijalani di daerah Jawa, terutama di Jawa Tengah, yang seluruh masyarakatnya berpikir bahwa prosesi upacara adat Tedak Siten itu wajib dilakukan saat anaknya berusia 8 bulan. Yang kedua adalah budaya kreativitas. Yang sebagaimana budaya kreativitas itu sendiri adalah perilaku, aktivitas, atau cara hidup seseorang, sekelompok orang yang melekat di dalamnya unsur kebaruan untuk kehidupan yang efektif, komunikatif, dan merujuk pada sikap terhadap situasi sosial dan fenomena kehidupan. Karena saya berasal dari Kota Batang, saya memilih tradisi Kliwonan sebagai contoh dalam budaya kreativitas ini. Tradisi Kliwonan merupakan turun-temurun sejak dulu sampai sekarang. Bagi masyarakat Kota Batang, malam Jumat Kliwon merupakan malam yang sangat dinanti-nanti dan penuh dengan kegembiraan. Keunikan tradisi ini yang selalu mengadakan pasar malam di saat Kliwonan yang dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun kota. Tujuan tradisi Kliwonan adalah ritual sakral dengan tujuan untuk membersihkan atau membebaskan diri dari sesuatu yang dipandang tidak baik atau buruk serta jahat. Yang dilakukan saat Kliwonan, masyarakat melakukan tradisi berupa upacara ngalap berkah atau mencari berkah, dan juga penyembuhan dan kesehatan untuk anak-anak kecil dengan beberapa ritual. Lalu mandi di Masjid Agung dan membuang pakaian sewaktu ritual gulingan. Tradisi Kliwonan termasuk dalam tradisi atau kategori budaya kreativitas karena di dalam tradisi Kliwonan terdapat berbagai macam keunikan dan perilaku masyarakat, individu maupun kelompok, yang dimana dilakukan tradisi tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada setiap orang maupun kelompok yang secara rutin mereka lakukan dan dengan bertujuan atau maksud yang sama. Sekian materi sekilas tentang budaya persepsi dan budaya kreativitas, beserta contohnya yang ada di daerah Jawa, terutama daerah Batang. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bila ada
kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.